Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang penghasilan kecil, tapi pengen punya rumah. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang saat ini penghasilannya masih kecil, jangan berkecil hati ya, bahwa, waduh, penghasilan saya kan kecil, saya gimana bisa beli rumah gitu, penghasilan saya aja cuma segini gitu. Nah, hal yang mau saya sharingkan di sini adalah yang terpenting terkait dengan penghasilanmu itu bukan seberapa besar atau seberapa kecil. Tapi yang terpenting yang perlu kamu ketahui adalah bagaimana cara kita mengelola uang yang ada di tangan kita. Itu adalah prinsip terpenting yang harus kamu ketahui. Karena bukan masalah besar kecilnya, tapi bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan apa yang ada di tangan kita. Nah, saya mau sharingkan satu cerita nih kali ini tentang bagaimana seorang cleaning service yang bisa meninggalkan warisan sampai senilai 8 juta US dollar. Ini kejadiannya di Amerika. Saya cerita tentang orang yang namanya Ronald Read. Dia adalah seorang Amerika. Dia seorang cleaning service dan kru perbaikan di pom bensin. Jadi kalau ada pom bensin gitu, ada mobil butuh perbaikan kecil-kecilan atau segala macam, ya dia bantuin di situ. Nah, dia melakukan pekerjaan 25 tahun di pom bensin untuk memperbaiki mobil seperti itu, dan dia menghabiskan waktu juga 17 tahun. 17 tahun. Itu membersihkan lantai di JCPenney. JCPenney itu kayak istilahnya di sini kayak supermarket lah gitu, kayak modern store gitu. Total 25 tahun tambah 17 tahun. Total itu 42 tahun dari hidup dia. Dia melakukan pekerjaan yang berat, yang kasar, yang istilahnya bagi sebagian besar orang mungkin dianggap, itu kan pekerjaannya. Ya, gajinya berapa sih? Penghasilannya berapa gitu. Nah, yang menarik dari si Ronald Read ini adalah, kala dia meninggal, yaitu di tahun 2014, di usianya ke-92 tahun, dia bisa meninggalkan warisan senilai 8 juta US dollar. Buat teman-teman yang belum kebayang nih, 8 juta US dollar itu seberapa gede sih? Nah, saya kasih gambaran yang simple ya. 1 US dollar itu asumsinya, biasanya nih yang dipakai buat asumsi adalah 1 US dollar itu senilai dengan sekitar 14.500 rupiah. Jadi kalau punya 1 juta US dollar, artinya kamu punya sekitar 14,5 miliar rupiah. Jadi kalau punya 8 juta, ya tinggal 14,5 miliar itu dikali 8. Berapa angkanya? Hitung sendiri. Ayo dong, Sobat KPR kan nggak malas-malas amat ya. Hitung sendiri saja, itu yang pasti jumlahnya besar. Nah, dari warisan dia 8 juta US dollar itu, 2 juta diwariskan ke keluarganya, dan senilai 6 juta US dollar itu diwariskan untuk pengembangan rumah sakit lokal dan perpustakaan di sekitar tempat tinggalnya dia. Wow banget ya, orang ini benar-benar berhati mulia gitu, dia peduli terhadap lingkungannya. Nah, ini kita baru ambil contoh dari yang penghasilannya kecil. Tapi kenapa bisa jadi sebesar itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, contoh yang kedua, ini ada orang yang penghasilannya luar biasa besar. Namanya Richard Fuscone. Ini orang Amerika juga. Teman-teman bisa cek di Wikipedia kalau iseng-iseng. Dia lulusan Harvard. Dan dia jadi eksekutif di Merrill Lynch. Itu perusahaan top di Amerika. Dia bisa pensiun di usia 40 tahun, bayangin.
dengan kekayaan yang wow. Tapi si Richard Fuscon ini kenyataannya dia sampai mesti ngajuin bangkrut dan 2 rumahnya disita sama bank. Ini kita bicara soal tingkat penghasilan si Ronald Read yang tadi tuh, yang cleaning service, mungkin penghasilannya di sini. Dibandingkan dengan si Richard Fuscon yang kerja sebagai eksekutif di Merrill Lynch, itu penghasilannya jauh banget gitu. Ya udah, mungkin bisa ya kalau ekstrimnya kan bumi langit lah gitu. Kehidupannya juga, waduh, itu dahsyat banget bedanya. Gitu. Tapi kenapa ujungnya malah si Richard Fuscon ini bisa bangkrut dan Ronald Read ini bisa menyisakan, bisa memberikan peninggalan senilai 8 juta US dollar. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk baca lebih jauh, teman-teman bisa baca buku yang judulnya The Psychology of Money. Itu ditulis oleh Morgan Housel. Kebetulan memang cerita yang tadi saya sampaikan ini datangnya dari buku tersebut. Nah, yang perlu saya tekankan kembali di sini buat teman-teman yang saat ini punya penghasilan kecil tapi pengen punya rumah, ingat prinsipnya. Yang penting bukan besar kecilnya dari satu penghasilan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola uang yang ada di tangan kita. Uang yang kita dapatkan setiap bulannya. Seperti apa? Saya akan bagikan tips mengelola uang lebih lanjut di episode berikutnya. Jadi, teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe ya, dan klik loncengnya juga biar nanti pas video tentang tips mengelola uang ini kita taruh ada di YouTube, teman-teman bisa segera tahu dan teman-teman bisa segera belajar dari informasi yang akan kita sharingkan kemudian. Oke, semoga informasi yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.